Matias, apakah kamu yakin kita akan bertahan di kota ini? Jangan putus asa, Pater. Ini baru hari pertama kita menginjakkan kaki di kota Kulembok ini. Lihat. Tulisan yang sangat memilukan itu. Protestanisme dan Jansenisme memang sudah sangat berpengaruh luar biasa di seluruh negeri Belanda ini. Dari tadi kita duduk di sini, tidak ada satupun orang yang mempedulikan kita. Di mana orang-orang Katolik di kota ini? Tidak ada satupun yang menunjukkan batang hidungnya. Umat Katolik di kota ini sudah banyak yang berubah menjadi pengikut Jansenisme dan Protestanisme. Yang tersisa hanyalah umat Katolik yang minder. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk kota yang sudah mati ini? Pater, berdandanlah. Ambil jubahmu dan buat diri kita menari. Menari? Apa yang mau kita lakukan? Segera ambil jubahmu dan kita berdandan. Matias, mau apa kita? Berdandanlah yang rapi, lalu buat diri kita menari. Menari? Ya. Tapi aku tidak pernah. Hai domba-dombaku, lihatlah gembalamu. Aku sudah berdandan rapi, mengapa menutup diri? Bukalah pintumu, bukalah jendelamu, bukalah hatimu, dengarkan seruanku. Pandanglah bulir-bulir gandum di ladang, pandanglah buah-buah anggur di kebun. Tua yang punya tua yang memanggilmu, bangunlah selagi matahari bersinar. Bekerjalah selagi angin sejuk berhembus. Maaf, apakah Anda sekalian pastor Katolik? Iya, benar sekali. Apakah Anda umat Katolik? Nah, Anda yang kami tunggu-tunggu. Sudah sekian lama kami dalam persembunyian. Kami takut ketahuan bahwa kami adalah orang Katolik. Mulai sekarang jangan takut lagi. Bukalah kerudung kalian. Dan panggil semua umat yang tersisa. Sore ini kita akan mengadakan ekaristi di gereja. Kita buka semua pintu dan jendela gereja. Supaya orang-orang tahu bahwa umat Katolik masih hidup. Nanti ada ekaristi di gereja, mari kita ikut. Tidak. Nanti ada ekaristi di gereja, mari kita ikut. Tidak. Gereja Katolik telah dibuka, mari ikut ekaristi. Hai domba-dombaku, lihatlah
Lihatlah gembalamu, aku sudah berdandan rapi. Mengapa menutup diri? Bukalah pintumu, bukalah jendelamu, bukalah hatimu, dengarkan seruanku. Pandanglah bulir-bulir gandum di ladang, pandanglah buah-buah anggur di kebun. Tuhan yang punya tuanya memanggilmu, bangunlah selagi matahari bersinar. Bekerjalah selagi angin saja berhembus. Hai domba-dombaku, lihatlah gembalamu. Aku sudah berdandan rapi. Mengapa menutup diri? Bukalah pintumu, bukalah jendelamu, bukalah hatimu, dengarkan seruanku. Pandanglah bulir-bulir gandum di ladang, pandanglah buah-buah anggur di kebun. Tuhan yang punya tuanya memanggilmu, bangunlah selagi matahari bersinar. Bekerjalah selagi angin saja berhembus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini yang akan berkhotbah adalah Pater Matias. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita semuanya adalah domba-domba yang tersesat. Dan Kristus adalah gembala kita. Dia adalah gembala yang baik, yang selalu ingin kita semuanya selamat. Gereja adalah sakramen keselamatan. Di dalam gereja kita selalu bisa mendengar suara Kristus gembala yang baik itu. Di dalam gereja ada keselamatan. Amin. Bangkitlah seperti mentari pagi dan songsonglah hari esok ke depan. Kita akan bangun dan menghirup udara kebebasan kita kembali. Pandanglah ke depan. Kita akan memulai hari yang baru. Selalu ada keselamatan di dalam gereja Katolik. Hai domba-dombaku, lihatlah gembalamu. Aku sudah berdandan rapi. Mengapa menutup diri? Bukalah pintumu, bukalah jendelamu, bukalah hatimu, dengarkan seruanku. Pandanglah bulir-bulir gandum di ladang, pandanglah buah-buah anggur di kebun. Tuhan yang punya tuanya memanggilmu, bangunlah selagi matahari bersinar. Bekerjalah selagi angin saja berhembus. Penduduk kota Kolobek, sidang kita mulai. Silakan Tuan Notaris. Bapak Hakim yang saya hormati, Bapak Wali Kota yang saya hormati,
juga para pastor. Perkenankan saya di sini menyampaikan hal-hal yang religius. Silakan Bapak Notaris. Bukankah pakaian saya sudah menunjukkan bahwa saya seorang yang religius? Baiklah, para pastor yang terhormat, sudah lama gereja Anda ini tutup. Karena memang sudah tidak ada orang Katolik di kota ini. Sudah tidak ada, pastor. Tapi sejak kedatangan Anda berdua, tiba-tiba tempat ini menjadi ramai. Bahkan sangat ramai sehingga mengganggu ketentraman penduduk kota Kolenberg. Pastor, kami curiga, jangan-jangan Anda berdua membawa ajaran-ajaran yang menyimpang. Karena kami kaum Protestan hanya mengakui satu-satunya sumber kebenaran dari kitab suci ini. Bapak Notaris yang terhormat, bolehkah saya bertanya? Silakan. Dari manakah kitab suci yang Anda pegang itu berasal? Dari para pendahulu kami, pastor. Dari dewan gereja, dari para cendekia yang kami muliakan sejak dulu. Dari manakah mereka membawa kitab suci itu setelah mereka dieksekusi dari gereja Katolik? Jadi saya rasa sudah jelas bahwa sumber kita sama, dari ajaran para rasul. Pastor, para rasul itu sudah mati. Dan berapa kali harus saya tegaskan, kalau sumber kebenaran bagi kami satu-satunya, kitab suci ini. Benar, bahwa para rasul itu sudah mati. Begitupun juga dengan para pendahulu Anda juga sudah mati, bukan? Namun kami punya tahta paus yang mewarisi secara sah ajaran para rasul itu. Jadi, selain kitab suci, kami juga menjalankan tradisi gereja yang berasal dari ajaran para rasul. Dan satu hal lagi, jika Anda hanya berpegang pada kitab suci saja, seharusnya Anda menjadi umat Yahudi saja. Dan Anda beribadat pada hari Sabtu, bukan hari Minggu. Ibadah hari Minggu, pastor, itu terjadi karena sudah diubah oleh para rasul. Di manakah perubahan ibadat menjadi hari Minggu itu ada dalam kitab suci? Anda tentu tidak akan dapat menemukannya. Tetapi kami masih dapat beribadat pada hari Minggu karena dasar kami bukan hanya kitab suci saja, tetapi juga tradisi gereja yang diajarkan oleh para rasul dan diturunkan kepada tahta suci yang sah. Lombok, penduduk Lombok tenang. Sejak tadi tidak ada titik temu di pembicaraan ini. Bapak Wali Kota, apa yang Anda akan putuskan? Maaf Bapak Hakim, sebenarnya kita sudah menemukan titik temu. Sumber kita sama, dari ajaran Yesus Kristus yang diturunkan kepada para rasul dan dituliskan di dalam kitab suci. Perbedaannya adalah Anda tidak mengakui adanya tradisi gereja. Tetapi perbedaan itu bukan menjadi sebuah masalah besar. Kita masih dapat hidup berdampingan dengan damai. Biarkan umat Katolik di Culemborg ini menghirup udara kebebasan kerohanian mereka. Dan kita tidak saling mengganggu. Baiklah, baiklah. Kalian boleh melanjutkan ibadah-ibadah kalian. Sidang selesai.
domba-dombaku, lihatlah gembalamu. Aku sudah berdandan rapi, mengapa menutup diri? Bukalah pintumu, bukalah jendelamu, bukalah hatimu, dengarkan seruanku. Pandanglah bulir-bulir gandum di ladang, pandanglah buah-buah anggur di kebun. Tua yang punya tua yang memanggilmu, bangunlah selagi matahari bersinar. Bekerjalah selagi angin sejuk berhembus. domba-dombaku, lihatlah gembalamu. Aku sudah berdandan rapi, mengapa menutup diri? Bukalah pintumu, bukalah jendelamu, bukalah hatimu, dengarkan seruanku. Pandanglah bulir-bulir gandum di ladang, pandanglah buah-buah anggur di kebun. Tuan yang punya tua yang memanggilmu, bangunlah selagi matahari bersinar. Bekerjalah selagi angin sejuk berhembus. Lembok hidup lagi. Matias yang dulu anak nakal sekarang menjadi pahlawan umat Katolik di Kulembok. Kekatolikan bangkit lagi. Gereja Katolik berdandan rapi, berhiaskan 2 kunci Rasul Petrus sebagai simbol tahta paus. Dan akhirnya ada juga sekelompok perempuan yang ingin mengikuti jejak
Pater Matias. Dan konon, inilah puncak karya Pater Matias. Mendirikan kongregasi suster. Perempuan-perempuan hidup dalam komunitas. Mimpi atau kenyataan ini? Ini tempat Pater Matias berdoa. Maria, apakah kamu sudah yakin dengan rencana kita? Iya, sangat yakin. Ini adalah sebuah panggilan. Kita harus membicarakannya dengan Pater Matias. Mengenai panggilan ini, apakah itu benar atau tidak? Ya, kita membutuhkan Pater Matias. Ia adalah orang yang kudus. Ia pasti bisa membantu kita berdiskresi. Nanti setelah ini kita bicarakan dengan Pater Matias. Pater, kami sudah mantap mengikuti jejak Pater untuk menjadi biarawati. Apakah kalian sadar dengan apa yang kalian ucapkan itu? Ya, kami sadar dan kami siap menanggung segala resikonya, Pater. Apakah kalian sanggup menjadi Rasul Yesus Kristus dan bersedia diutus kemanapun tenagamu dibutuhkan? Ke tempat-tempat paling membutuhkan? Ya, kami sanggup, Pater. Bahkan bila kami harus meninggalkan negeri kami menuju tempat yang paling miskin sekalipun di dunia. Apakah kalian sanggup hidup dalam sosietas bersama orang lain dan harus taat pada pembesar kalian nanti? Iya, kami sanggup hidup di bawah ketaatan suci, Pater. Apakah kalian sanggup hidup dalam kemiskinan? Tidak ada milik pribadi. Adanya semua milik bersama. Ya, kami sanggup, Pater. Kami sudah terbiasa hidup dalam kemiskinan. Kalian masih muda. Apakah kalian tidak tertarik untuk hidup